Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Pada kesempatan malam ini, saya akan menjelaskan mengenai sesuai judul ya. Haruskah mancing ikan itu pakai jimat? Nah, jawabannya ada pada pembahasan video pada malam ini. Seperti kita ketahui bahwa kalau mancing itu kan ada dua jenis ya, mancing alam liar dan mancing ketika harian ya, ataupun yang kita tanam ikannya gitu. Ini seperti kejadian pada kemarin ya, baru-baru ini saya mengantar paman saya untuk mancing, tetapi galatama ya di daerah sekitar Tangerang gitu ya. Nah, waktu itu pemancingan itu sangat penuh dan bayaran mahal sekali ya. Mahal sekali ya, pendaftarannya lumayan dah. Mahal gitu, hadiahnya juga lumayan ya, ada mobil gitu. Sama aja ya kalau mancing di alam liar dan mancing di kolam ataupun di tempat pemancingan seperti galatama ya, pertandingan ataupun harian gitu ya. Intinya perlombaan untuk mendapatkan ikan ya. Kalau kita di alam liar pun kita sama gitu ya. Jadi kita untuk mendapatkan ikan lebih banyak dari teman gitu. Lebih lebih istilahnya lebih banyak dari teman yang di samping kita. Di kolam harian pun sama gitu. Di samping kita harus lebih banyak gitu. Dan apalagi kalau perlombaan galatama ya kan ada juara satu, juara dua, juara tiganya, kadang ada jackpotnya gitu. Jadi intinya bahwa pemancingan itu penuh dengan tantangan gitu. Kembali kepada haruskah kita memakai kayak jimat ataupun jampi-jampi dan lain sebagainya dalam hal memancing. Saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang istilahnya jago mancing ataupun senior-senior ya yang suhu-suhu mancing ataupun orang tua yang sudah lama dan istilahnya sering mancing gitu ya dari dulu dari kecil sampai kakek-kakek gitu. Saya tanya bahwa sebenarnya dalam dunia mancing tidak ada yang jago, tidak ada yang jago mancing. Seandainya ada yang jago mancing, pasti orang tersebut tiap hari bisa dapat juara terus ataupun dapat ikan banyak gitu. Kenapa tidak ada yang jago mancing? Pemancing pasti tahu ya. Kadang kalau mancing itu kadang dapat, kadang enggak. Walaupun kita pakai umpan yang hebat, umpan yang mahal, ataupun esen ya. Sekarang paketnya tetesan, esen gitu ya. Tetap ya nggak dapat ikan kalau lagi boncos gitu. Terus bagaimana caranya dong? Nah ini saya punya trik nih. Jadi jimat dan segala macamnya tidak berguna kalau trik ini tidak digunakan dari rumah. Apa? Nah, saya jelaskan ya. Jadi jimat ataupun doa mancing dan segala macam itu penting ya. Karena kalau segala sesuatu kan berdoa gitu. Tetapi kalau kita tidak dalam keadaan sadar diri ya, kalau keadaannya kita tidak konsentrasi dan istilahnya kita dalam keadaan panik, apalagi jong semuanya ya, tidak berfungsi gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, saya dapatkan informasi dari seorang pemancing yang sudah tua, senior ya di sini ya, kebetulan daerah saya. Dan dia itu punya cara-cara mancing yang benar supaya dapat ikan banyak gitu. Walaupun segala sesuatu tetap aja ya nanti kita jelaskan ya, ada yang bikin gagalnya gitu. Ya kalau saya survei gitu sering dapat ikan terus tuh, walaupun dalam keadaan air susah, walaupun orang lain nggak dapat, dia sering dapat terus gitu. Jadi begini ya pengalaman, dia itu bilang kepada saya bahwa masalah memancing itu bukan masalah jimat ya, tetapi tata cara kita mau mancing gitu. Jadi kita itu dari awal membuat umpan mancing, ya, dari berangkat mancing, ya, itu yang pertama itu awalnya dari rumah dulu ya, dari tempat kita diam gitu. Tenang, ketika membuat umpan itu kita jangan buru-buru, ya, dan usahakan bahwa ke umpan itu kita bicara yang baik-baik gitu. Kepada kita kan lagi bikin umpan gitu, kocek-kocek umpan gitu, campur-campur umpan. Jadi kita bikin yang enak-enak bicaranya gitu. Kayak aduh umpan yang manis juara hebat gitu. Pokoknya yang baik-baik aja gitu. Dan beli umpannya, bahan dasar umpannya pun kalau ke pasar kemana jangan buru-buru ya, jangan panik gitu, jangan buru-buru, santai aja gitu. Nah itu ya konsepnya santai ya, jadi relax gitu ya, itu yang kuncinya. Terus kedua, ketika mau berangkat mancing, langkah kaki yang pertama kita dari rumah itu ingat ya, kita harus tenang, santai, dan relax gitu. Jangan pikiran kita tuh gimana gitu, seperti yang kita buru-buru atau bagaimana gitu, ada hal-hal apalagi kita marah-marah ataupun ya keadaan kitanya lagi emosi gitu,
berangkat ke pemancingan. Dari langkah kaki yang pertama gitu. Yang ketiga yaitu berdoa ya, berdoa di rumah ya. Kita bungkus-bungkus umpan, kita packing ya, alat-alat pancing. Nah, pas mau berangkat, kita berdoa di situ, gunakan doa-doanya ya, supaya kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan juga keberhasilan. Jadi kita kadang-kadang buru-buru dan berdoanya di tempat mancing gitu. Nah, itu kan apalagi kalau perlombaan, di samping kiri kanan banyak orang, kita kan panik ataupun tegang gitu ya. Di situ kita tidak akan fokus ya. Nah, jadi dari rumah berdoa, dan ketika mancing pun berdoa, dan selalu ingat santai aja gitu. Usahakan istilahnya emosi kita tuh ditekan di bawah gitu. Jadi lagi naik, jangan terlalu happy, jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih gitu, jangan marah-marah gitu, tapi senang. Tapi emosi kita tahan gitu. Jadi santai kayak nggak mau mancing gitu, kayak perasaan nggak mau mancing gitu. Ah santai aja, padahal mau lomba gitu. Nah seperti itu ya. Kebayang nggak? Jadi perasaannya gitu kayak santai aja, kayak kayak mau mancing kemana gitu. Santai aja gitu, nggak punya beban gitu. Nah, dijamin ya. Itu yang utamanya. Kadang kita lupa gitu. Nasib kita gitu ya, rezeki kita gitu ya, tetap ya. Contoh di alam liar ya, walaupun kita airnya bagus, spotnya bagus gitu ya, umpan kita suka bagus di situ gitu. Tetapi kalau ikannya tidak liar, tidak datang gitu, kan jadi tidak akan mungkin makan umpan kita tetap gitu. Malah ngumpet ikannya di batu gitu. Gitu kan. Seperti itu kan, rezeki sudah ada yang ngatur gitu. Padahal ikan itu di sana banyak spotnya gitu. Di laut pun sama gitu. Kita mancing di sini, ikan di mana gitu. Nah gitu. Nah sama kayak kita dapatkan jackpot gitu. Kebetulan kita lagi rezeki gitu. Datang ke kita jackpotnya, ataupun ikan yang indukannya gitu. Terus ikan yang banyak makan terus ke kita gitu. Jadi tempat kita, spot kita jadi banyak ikan gitu. Nah itu ya. Tapi nggak bisa kita yang ngatur gitu. Karena dia kan punya, kalau ikan itu kan punya nyawa gitu. Hanya Tuhan yang bisa mengendalikannya gitu. Jadi tidak ada yang jago ya kalau mancing itu. Tetap kalau boncos ya boncos gitu. Jimat ya itu untuk jaga diri aja lah. Ataupun pakai aja lah. Untuk kepercayaan diri aja gitu. Tidak ada yang jago mancing aslinya. Kalau boncos ya boncos. Cok aja taruhan. Kalau kita ke laut aja. Hitung-hitungan waktu pun pas gitu. Segala macam pas, cuaca pas gitu. Kalau ikannya nggak datang, tidak akan dapat ikan. Nah gitu kan. Oke, itu saja sedikit ya sharingnya ya. Penjelasannya mengenai mancing ini. Semoga ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.